Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Parameswari, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Keperawatan semester 4 dengan NIM 1910201066. Di sini saya akan melakukan konseling kontrasepsi untuk memenuhi evaluasi mata kuliah keperawatan maternitas. Konseling kontrasepsi adalah proses pemberian bantuan seseorang kepada orang lain dalam membuat suatu keputusan, dengan tujuan untuk membantu klien memilih dan menentukan jenis kontrasepsi yang akan digunakan. Langsung saja ke tahap kerjanya. Di sini saya sudah mengkaji kebutuhan klien untuk konseling kontrasepsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Bu. Baik, saya perawat Lisa. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Novita. Oh, Ibu Novita. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini Mbak, saya dan suami saya berencana untuk menunda kehamilan selama 4 tahun. Kemudian, tetapi saya masih bingung untuk memilih KB apa yang cocok untuk saya. Oh, begitu. Maaf sebelumnya, apa Ibu sudah mempunyai anak? Sudah, kemarin saya setelah melahirkan 1 minggu yang lalu. Alhamdulillah. Setelah melahirkan, ASINnya lancar tidak, Bu? Alhamdulillah lancar. Baik, apakah sebelumnya Ibu memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, gangguan jantung, atau sesak nafas seperti itu? Enggak Mbak. Alhamdulillah. Baik, nanti saya akan jelaskan berbagai macam alat kontrasepsi yang bisa Ibu pilih. Kemudian Ibu tidak perlu sungkan-sungkan untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada saya. Saya akan menjaga kerahasiaan dari apa yang disampaikan Ibu. Kita mulai saja ya, Bu. Yang pertama itu KB suntik, pil, implan, kondom, dan AKDR atau biasanya disebut dengan KB IUD. Oh iya, seperti itu ya Mbak ya. Bisa tolong dijelaskan untuk mengenai masing-masing dari KB tersebut Mbak? Baik, akan saya jelaskan satu persatu agar Ibu nanti tidak bingung lagi untuk memilih alat kontrasepsi apa yang akan digunakan. Ya. Jadi begini Bu, saya mulai dari alat kontrasepsi jenis suntik ya. Jenis suntik KB ada 2, yaitu KB suntik per bulan dan suntik per 3 bulan. Keuntungannya dapat meningkatkan kenyamanan dalam berhubungan suami istri karena tidak perlu takut hamil dan dapat dipakai untuk semua usia dalam usia subur. Nah, kerugiannya bagi sebagian ibu yang mungkin tidak cocok, maka akan timbul flek-flek dan mengakibatkan kegemukan dan mungkin juga berat badan akan berkurang. Nah, yang kedua ada KB kondom. KB ini bisa digunakan oleh ibu atau bisa juga digunakan oleh suami. Keuntungannya dapat mencegah penularan penyakit seksual seperti AIDS, juga pemakaiannya yang praktis. Kerugiannya tingkat keefektifannya masih rendah Bu, karena biasanya dalam pemasangannya kondom bisa saja robek atau terlepas. Yang ketiga KB pil, untuk kelebihannya bisa digunakan oleh usia-usia produktif seperti ibu. Nah, apabila ibu lupa untuk meminumnya, kemungkinan kehamilan bisa terjadi. Yang terakhir AKDR atau biasanya disebut dengan IUD atau KB spiral seperti itu ya Bu. Keuntungannya mencegah kehamilan dalam jangka panjang, yaitu selama 10 tahun. Jenisnya kopi T, tidak mengandung efek hormonal dan tidak perlu khawatir akan faktor lupa seperti pada penggunaan pil. Selain itu dapat diangkat kapan saja yang ibu inginkan. Kekurangannya dapat terjadi pendarahan di awal pemasangan
dan haid akan menjadi lebih lama dan lebih banyak. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah mengerti tentang penjelasan saya? Sudah Mbak, saya sudah cukup mengerti. Jadi, apakah Ibu sudah memutuskan jenis KB apa yang akan Ibu gunakan? Mungkin saya akan memutuskan menggunakan KB IUD Mbak. Oh, baik. Jadi Ibu ingin menggunakan KB IUD ya? Iya. Baik Bu, jadi KB IUD atau AKDR ini adalah salah satu alat kontrasepsi yang terbukti 99% efektif untuk mencegah kehamilan. Nanti alat kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam rahim ibu melalui vagina ya. Tapi ibu tidak perlu khawatir karena nanti sebelum melakukan pemasangan, dokter akan memberi ibu obat pereda nyeri seperti ibuprofen 1 jam sebelum pemasangan. Hal ini dapat membantu mengurangi rasa sakit atau nyeri kram yang tidak nyaman mungkin nanti akan terjadi saat pemasangan. Rasa sakitnya hanya sebentar kok Bu. Mungkin hanya bertahan 1-2 menit saja. Nah, besok untuk pemasangannya itu lebih baik ibu ditemani atau didampingi oleh keluarga ya Bu, atau mungkin suaminya, karena bisa saja nanti ibu kesulitan untuk kembali pulang ke rumah. Apakah ibu bisa menjelaskan kembali apa yang saya maksud tadi? Oh iya Mbak, tadi dijelaskan saya bisa menggunakan alat kontrasepsi pil, suntik, kondom, dan juga IUD. Mungkin nanti saya akan menggunakan alat kontrasepsi IUD. Namun nanti untuk pemasangan IUD pada awal pemasangannya akan terasa pendarahan dan akan mengalami menstruasi yang deras. Iya, betul Ibu. Jadi, kapan Ibu akan melakukan pemasangan ini? Besok saja Mbak, saya akan kembali bersama suami saya besok. Baiklah, saya tunggu kehadirannya besok ya Bu. Ya, baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya ya Mbak ya. Besok saya akan kemari lagi. Baik, sama-sama Bu. Terima kasih Mbak, saya permisi dulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk mendokumentasikan dari konseling tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.